Halo semuanya, kembali lagi di CMC Podcast bersama CMC jago berorganisasi dan berinvestasi. Dengan aku Romi di sini dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget ya buat teman-teman kalian yang tertarik di dunia investasi. Khususnya buat para pemula, yaitu gimana caranya kita memahami risiko dan nentuin tujuan dari investasi dengan jelas. Nah, hari ini yang bersama sama narasumber yang keren banget nih, yaitu Kak Selvia Diakalopi, selaku Kepala Departemen Research and Human Development. Halo Pak Selvi, apa kabar? Alhamdulillah, ini baik sih. Oke, Kak nanti kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Karena semester 5 ini aku lagi sebagai independen ya, jadi kesibukannya nggak di kampus sih, tapi di kos aja gitu, aja sebagai independen. Boleh diceritain dikit ya Kak, studi independen tuh kegiatannya ngapain aja? Oke, jadi kalau studi independen itu kita belajarnya secara online gitu kan, dan itu di aksi di mitranya tuh di Piglex ya, jadi kayak kita belajar tentang data analytics terus. Oh, jadi itu belajarnya secara mandiri gitu ya Kak? Atau ada main copy? Ada dua sih, jadi kita pertama mandiri juga, nanti ada video gitu yang perlu ditonton, tapi kita juga ada monitor, jadi ada sesi like session gitu sih. Luar biasa. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku mau kasih gambaran singkat dulu ya. Dalam investasi, resiko itu nggak bisa dihindarin teman-teman. Semua keputusan yang kita ambil itu bakal ada resikonya. Tapi kalau kita paham resiko itu, kita bisa lebih bijak dalam memilih investasi yang cocok buat kita. Oke Kak Selsa, pertama-tama nih, resiko dalam investasi itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi kalau bicara tentang risiko ya, mungkin kita balik dulu ke pengertian investasi itu ya. Jadi kalau investasi itu kan adalah kegiatan di mana kita tuh menyimpan uang kita di suatu instrumen investasi dengan tujuan mendapatkan return di masa depan. Nah, tapi pada kenyataannya itu tidak semua instrumen investasi itu bisa memberikan kita keuntungan, bukan ada kalanya tuh malah sistem rugi gitu kan. Jadi memang kalau di instrumen investasi itu ada beragam banget untuk risikonya, mulai dari yang low risk sampai yang high risk. Jadi penting untuk kita memahami masing-masing risiko dari investasi itu. Oke, mungkin kan tadi kan kita sempat ngelibetin dari low risk nggak high risk kan? Kalau low risk itu yang kayak gimana Kak? Oke, jadi kalau low risk tuh biasanya kaitannya sama low risk low return gitu ya kayak. Jadi memang itu risikonya tuh lebih rendah gitu, lebih stabil gitu, dan cocok juga untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya low risk itu biasanya kayak reksadana pasar uang gitu, terus ada obligasi pemerintah gitu. Kalau reksadana pasar uang itu kan biasanya kayak deposito gitu kan. Deposito itu instrumen investasi yang sama kayak tabungan kita, sama kayak nabung biasa gitu, tapi dalam jangka waktu yang tertentu, dari itu returnnya lebih besar gitu daripada kita nabung biasa. Ini tuh risikonya lebih rendah banget, karena kan kalau deposito berarti itu terkait banknya gitu kan, cukup amat jarang gitu ya kita ngeliat bank tuh bangkrut gitu. Jadi itu resikonya sangat rendah. Tapi gitu pun juga kayak iso obligasi pemerintah itu masih betul di low risk, karena kalau obligasi itu kan kita sama dengan surat utang gitu ya, kita memberikan utang lingkungan kepada bank wanita gitu. Nah itu juga low risk juga gitu, karena masa pemerintah lepas duit gitu. Jadi itu kalau low risk. Nah, yang high risk itu kebalikannya, jadi dia risikonya lebih tinggi, tapi biasanya tuh dia bisa memberikan high return juga gitu. Jadi high risk high return sih, kayak saham, terus juga reksadana saham itu juga lah masuk yang high risk. Terus cryptocurrency gitu, itu bukan pasar modal sih, tapi tetap salah satu instrumen investasi yang high risk di dalamnya. Itu dia sangat berfluktuatif gitu returnnya, jadi sangat cepat naik turunnya. Jadi bisa bikin tadi secara gitu nih. Itu bedanya yang low risk sama high risk. No, benar. Jadi kalau yang low risk ini cocok ya buat teman-teman yang pengen investasi ini jangka panjang, dan buat teman-teman yang masih pemula gitu ya. Kayak Terus yang high risk berarti ini cocok buat ya misalnya kayak trading gitu ya Kak, high risk itu. Iya, dan itu biasanya untuk yang advance gitu ya, kayak udah berpengalaman gini kayak mereka benar-benar udah bisa melakukan analisis di beneran, jadi kayak gitu ini nanti bakal gimana sih Mas. Oke, nah kita kan tadi udah tahu nih Kak tentang macam-macam resikonya. Nah, di mana sih Kak cara kita bisa nentuin buat profil resiko pribadi kita? Cara kita tahu biar kita harusnya investasi di profil resiko yang mana yang nyaman gitu buat diri kita sendiri.
Oke, mengenai profil risiko ya. Jadi kalau investor itu kan ada 3 ya. Ada konservatif, ada moderat, sama agresif. Nah, kalau yang konservatif itu dia masuknya yang low risk tadi itu kan. Dia tipe yang nggak suka naik yang terlalu fluktuatif, jadi yang stabil-stabil aja itu kan. Gak apa-apa returnnya dikit, tapi yang penting nyaman gitu kan. Nah, itu ya konservatif. Terus ada tipe yang moderat gitu. Dia sebenarnya sih dia masih berhati-hati juga, tapi udah berani sedikit-sedikit ambil risiko seperti itu. Nah, kalau yang paling tinggi itu agresif. Nah, ini yang high risk itu tadi, dan dia di sini lebih advance gitu ya. Kalau yang konservatif itu kan identik sama pemula gitu. Nah, kalau yang agresif ini udah lebih advance, dia udah berpengalaman, jadi kayak berani untuk ambil risiko yang lebih gitu untuk dapatkan keuntungan yang maksimal ya. Sebenarnya setiap masing-masing investor tuh punya karakteristik yang berbeda, tentunya bisa di sesuaikan sama tujuannya juga. Nah, biasanya tuh kalau yang sekarang kan kita berinvestasi kan bisa pakai sekuritas gitu kan. Nah, di sekuritas itu biasanya tuh ada kayak tesnya gitu. Jadi nanti pas kita daftar itu tidak masuk, kita bisa ikutin tesnya gitu, ada beberapa pertanyaan gitu. Nanti kita masuk kategori yang mana nih, yang konservatif, yang moderat, atau agresif. Dan itu tesnya tuh bisa diulang gitu. Jadi kayak sekarang nih kita tes gitu kan, terus di tahun depan gitu kita ingin cek lagi gitu, kayak ini masih sama nggak ya, tuh masih di yang mana. Nah, itu bisa di stopin lagi gitu. Jadi misalnya kan sekuritas gitu. Wah, oke. Jadi bisa dikatakan nih ya teman-teman, buat pengen tahu progresi pribadinya bisa ikutin tes ya Kak di aplikasi itu. Oke, selanjutnya kan selain resiko dalam berinvestasi, kita pasti harus tahu tujuannya ya Kak. Nah, seberapa penting sih kita menentukan tujuan sebelum berinvestasi? Oke, jadi tujuan itu benar-benar penting banget. Kenapa? Karena kita tuh investasinya jadi lebih terarah gitu pasti. Contohnya gini, ketika misal kita tujuan investasi benar untuk yang berkeluarga ya, kalau misal masih mahasiswa gitu, mungkin ya untuk dapat return aja gitu, tidak terlalu spesifik mau kemana gitu. Misalkan ibaratnya kalau sudah keluarga gitu, terus investasinya itu tujuannya untuk pendidikan anak gitu. Nah, itu nanti bisa kita hitung itu kayak soalnya sekarang ini anaknya tuh lagi masih 0 tahun, masih bayi itu baru lahir. Nah, berarti kan kalau misalnya dia SD gitu 7 tahun lagi dengan ibaratnya. Nah, 7 tahun itu dia masih SD 6 tahun itu. Nah, kita nanti bisa perhatikan ya sekolah, harga pendidikan gitu ya, biaya pendidikan di masa depan 7 tahun lagi itu berapa itu kita bisa perhitungan itu pakai ngitungin pertimbangan inflasinya juga itu kan. Terus juga mau sekolahnya tuh gimana, di sekolah yang elit atau gimana gitu kan, nanti kita bisa hitung di tahun sekian itu harganya sekitar berapanya. Setelah kita tahu itu nanti misalkan ibaratnya kayak kita perlu dana 200 juta gitu. Nah, berarti kita butuh 200 juta, berarti emang kita perlu nabung berapa sih gitu, biar bisa sampai di 200 juta itu. Kita perlu investasi gimana sih biar bisa hasilin returnnya gitu juta tahun ke depan, itu kita punya dana 200 juta gitu. Jadi itu sih pentingnya menentukan tujuan, dan tidak hanya punya ikan ya, bisa kayak macam-macam juga. Kalau mau beli kendaraan, mau beli rumah, atau ya aset-aset yang lainnya, atau bahkan kayak kena pensiun juga itu bisa juga. Nah, nanti ya perhitungannya kayak kita dulu itu memudahkan buat ngasih kita gambaran gitu sih. Nanti kita perlu sisihin uang tuh berapa, nabung berapa, yang diinvestasiin kemana itu. Oke, berarti ini kayak semacam kompas gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih arah hidup kita, atau buat investasi nanti kayak di mana, apa yang perlu kita ambil gitu dah. Nah, terus misalnya nih kan sering kita dalam investasi itu tujuan kita gak cuma satu. Misal di saat ini pengen punya anak, nah selanjutnya juga pengen beli mobil atau beli rumah gitu. Kalau tujuannya banyak gitu Kak, gimana biar kita tetap cara investasinya gitu? Oh ya, itu bisa juga, berarti tinggal dipecah aja sih ikan ini. Nanti kita butuh yang untuk tadi yang biaya pendidikan itu berapa, terus misalnya yang beli asetnya itu berapa, kita pisah aja gitu kan. Ada namanya diversifikasi juga, nanti bisa disesuaikan lagi. Kalau misalnya yang tujuannya itu pakai yang di instrumen mana seperti itu, itu bisa sih. Oke. Nah, terus buat nentuin instrumen investasinya Kak, gimana? Sesuaiin tadi kayak tujuan-tujuan itu.
Oh iya, so itu berarti disesuaikan sama tipenya teman-teman sendiri nanti kan. Kalau saya udah tahu, oke, kalau misalnya memang lagi suka nih sama yang pasti aja gitu kan, yang stabil aja, nah itu bisa untuk yang loris aja deh. Jadi berarti nanti bisa beli instrumen yang tadi udah sebutin di reksadana pasar uang gitu, kayak gitu, atau obligasi pemerintah gitu yang lebih stabil daripada obligasi di perusahaan gitu kan. Dan kalau yang dirasa memang nggak apa-apa kalau misalnya high risk gitu, karena Kim pertimbangannya masih muda dan ini sebagainya gitu, sehingga masih panjang lah gitu. Nah jadi nggak apa-apa under risiko yang tinggi, nah itu bisa disesuaikan sama tipenya. Balik ke diri masing-masing, bisa kan ada kategori nanti instrumen itu masuk yang mana. Oke, menarik banget. Mungkin nih, buat ada sebelum kita tutup nih Kak, ada nggak sih rekomendasi misal kayak resource atau buku gitu buat teman-teman yang pengen belajar soal investasi ini biar bisa lebih dalam lagi gitu? Oke, kalau buku jujur sejauh ini buku yang sangat membuka pikiran gitu lah, yang pernah aku baca itu Rich Dad Poor Dad gitu. Mungkin ini udah apa ya, terkenal banget gitu lah ya untuk teman-teman, atau mungkin yang ya pokoknya udah sering dengar gitu kan buku ini. Dia tuh memang bahkan sampai dijuluki buku yang paling revolusioner gitu di bidang literasi keuangan. Jadi itu memang benar-benar bisa ngasih kita gambaran sih kayak gimana cara mengelola aset yang benar gitu kan. Jadi kita tuh nanti bisa tahu kalau aset itu sebenarnya bisa ngasih kita keuntungan di masa depan gitu. Berarti obatnya yang yang terkenal lah dari gue itu tuh kayak jangan hanya bekerja untuk uang, tapi dapat uang untuk bekerja untuk Anda. Nah seperti itu kan. Jadi itu juga salah satunya bisa didapatkan dengan investasi tadi itu kan. Jadi kalau investasi kita nggak hanya menabung aja gitu, jadi kita bisa dapat return dari investasi kita. Nah seperti itu bisa banget sih jadi referensi untuk memberikan gambaran gimana sih cara uang itu bekerja dan bagaimana pandangan dari orang-orang kawan atas. Oke, makasih banget ya Selby, rekomendasinya bermanfaat nih buat teman-teman yang pengen belajar tentang investasi atau keuangan lebih lanjut. Bisa tadi beli buku yang direkomendasi ini sama Kak Selby, yaitu Rich Dad Poor Dad. Terima kasih Kak Selby buat waktu dan ilmunya yang luar biasa hari ini. Buat kalian nih kesama muda, jangan lupa terus belajar tentang investasi supaya makin paham dan bisa bikin keputusannya tepat. Dan sampai jumpa di edukasi MC Podcast selanjutnya bersama si MC jago berorganisasi dan berinvestasi.